Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas ini. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda tercinta yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'i wa tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penyuluh agama Ibu Hajah Ati, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang anggotanya Irma Audiawati, Irma Julianti, Isdatul Hasanah, Ismi Nurul, dan Irena Marlia. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan ceramah yang bertema Hati yang Cantik. Di tengah pandemi Corona yang sudah lama melanda dunia, khususnya Indonesia, yang tidak tahu kapan akan berhentinya, kita dihadapkan dengan berbagai krisis kehidupan. Dimulai dari krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis pendidikan, bahkan sampai krisis keyakinan. Orang-orang masyarakat desa banyak yang mengeluh. Hasil panen yang biasanya akan dibawa ke kota dan dijualkan di kota tidak bisa diperjualbelikan karena adanya PSBB dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan mereka mengalami kerugian. Di situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama ialah sabar. Apa itu sabar? Sabar ialah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dari situasi sulit dan tidak mengeluh. Orang-orang yang Islam, orang-orang yang mukmin, yang percaya kepada Allah, maka harus bersabar dan yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan musibah kepada kita ketika kita tidak mampu menghadapinya. Sabar merupakan senjata yang paling utama bagi orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang bersabar oleh Allah dijanjikan akan mendapatkan pahala yang besar. Dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 96 yang artinya apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari dalil tersebut dijelaskan bahwa sabar merupakan kuncinya, bahwa orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala yang lebih besar setelah apa yang mereka kerjakan. Ketika para petani mengerjakan ladangnya dan mereka bangkrut tetapi mereka bersabar, maka oleh Allah akan diberikan lagi di suatu saat ataupun di akhirat nanti pahala yang lebih besar dari apa yang telah mereka kerjakan ketika di bumi atau ketika menanam. Kita harus yakin apapun yang ada dalam diri kita pasti akan lenyap. Kita mempunyai harta, bahkan kita mempunyai kehidupan ini semua pasti akan kembali kepada Allah dan akan berakhir. Yang kedua adalah syukur. Bersyukur menurut bahasa Indonesia artinya berterima kasih. Menurut Ibnul Qayyim, syukur yaitu menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Pada masa pandemi ini, banyak dari kita yang sering mengeluh. Hal tersebut memang wajar, karena dengan adanya pandemi ini, banyak tatanan kehidupan kita yang ikut berubah. Namun, jika kita terlalu banyak mengeluh dan menyalahkan banyak pihak, maka masa pandemi ini akan semakin berat. Kunci jawaban dari keluhan-keluhan tersebut yaitu dengan cara bersyukur. Bersyukur masih diberi nikmat sehat dan terhindar dari virus corona. Bersyukur masih mendapat rezeki dari berbagai jalan yang telah Allah atur dan siapkan.
bersyukur karena lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, bersyukur karena bisa lebih meningkatkan ibadah kepada Allah, bersyukur karena meningkatkan rasa solidaritas, kemanusiaan, dan kepedulian antar sesama, serta bersyukur karena bumi kita dapat beristirahat dan memulihkan udara menjadi lebih bersih. Ternyata banyak hal-hal kecil yang dapat kita syukuri dalam masa pandemi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-7, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketiga, cara untuk menanamkan hati yang cantik ialah dengan ikhlas. Ikhlas merupakan suatu amalan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, secara beragama, kita dituntut untuk belajar ikhlas dalam setiap melakukan atau menjalankan sesuatu. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan akhirat. Dan di saat kondisi seperti ini yang kita sedang mengalami ujian pandemi corona, yang berakibat pada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, terus kita selaku mahasiswa harus kuliah di rumah. Hal-hal tersebut mengharuskan kita menanamkan sifat ikhlas dalam diri kita agar kita dapat menerima kondisi seperti ini gitu. Allah menciptakan semua itu untuk menguji sejauh mana kita dapat melalui semua hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dalam surat Al-An'am ayat 59 dijelaskan bahwa, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halanginya, karena Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, dan Maha Gagah gitu. Oleh karena itu, kita selaku hambanya harus ikhlas atas segala ketentuan dan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk wabah virus corona yang sedang melanda berbagai negara dan termasuk Indonesia. Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah, dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasai. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas akan mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ketiga hal tersebut yang telah dipaparkan tadi, yaitu tentang sabar, syukur, dan ikhlas, jika kita dapat menerapkan ketiga hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bisa menghadapi COVID-19 ini atau virus corona ini dengan lebih tenang, terukur, dan penuh prasangka baik, serta akan lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama tanamkan nilai sabar, syukur, dan ikhlas dalam kehidupan kita agar kita memiliki hati yang cantik dan kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga besar kecilnya dapat dipahami dan diamalkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.